Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Selamat hari Minggu. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Baiklah, kita akan memulai ibadah kita. Kita akan nyanyi satu pujian, yaitu dari PPK nomor 27. Yesusku jaminan mulia. Sungguh dan pasti jaminanmu, Yesus milikku selamanya. Ku mendapatkan keselamatan, lahir baru oleh Roh Kudus. Setiap hari ku masukkan memuji Yesus penebusku. Setiap hari ku masukkan memuji Yesus penebusku. Karena serahkan segalanya, ku memperoleh kelegaan. Dalam penebus tersedia berkat bahagia yang berlimpah. Setiap hari ku masukkan memuji Yesus penebusku. Setiap hari ku masukkan memuji Yesus penebusku. Mari Bapak Ibu dan Saudara kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sebentar akan membaca firman-Mu. Kami akan merenungkannya, dan biarlah Tuhan di seluruh jemaat yang ada di rumah masing-masing dalam ibadah ini, Tuhan berkati setiap keluarga-keluarga, anggota keluarga, dan berkati ibadah dan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan berkati, urapi dengan kuasa Roh Kudus setiap kami yang mendengar, yang membaca dan merenungkannya. Tuhan, biarlah Roh Kudus sendiri berbicara kepada setiap kami, setiap jemaat, supaya kami boleh semakin mengenal, kami semakin mengerti akan iman kami, dan kami boleh mentaati setiap firman yang difirmankan Tuhan. Terima kasih, kami menyerahkan waktu saat ini sampai selesai. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah Bapak Ibu dan Saudara, kita akan masuk dalam perenungan firman Tuhan yang terambil di dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai yang ketiga. Injil Yohanes 14 ayat 1 sampai yang ketiga dengan tema jaminan hidup. Kita akan membaca bersama. Bapak Ibu dan Saudara yang membawa Alkitab, buka Alkitabnya dan kita membacanya. Injil Yohanes 14 ayat 1 dikatakan, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun
berada. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah Bapak Ibu dan saudara-saudara yang membaca dan merenungkannya di dalam kehidupan kita setiap hari. Saudara, kalau kita melihat di satu film-film atau mungkin kisah nyata ya juga, film itu diangkat dari kisah nyata, yaitu pembunuh bayaran ya. Orang itu bisa membunuh dengan sadisnya, membunuh manusia yang lainnya, membunuh anak kecil sekalipun, membunuh perempuan dengan sadis, dengan seenaknya. Kenapa dia bisa membunuhnya? Karena di situ ada satu bayaran yang dia harapkan. Ketika dia membunuh, ada satu harga yang diberikan kepada dia, yaitu bayarannya. Sehingga dia disebut membunuh bayaran. Nah, di film-film juga ada kalau yang terjun ya, mereka itu bukan bintang filmnya yang terjun. Waduh, bukan terjun payung, bukan nggak pernah dilatih ya. Ini namanya adrenalinnya tidak punya, terjun wah bisa mati, bisa pingsan di tengah-tengah ya. Jadi di sana ada peran pengganti. Nah, peran mengganti ini dijamin, yaitu dimasukkan asuransi ya. Kemudian dia diberi bayaran yang mahal. Nah, di sana ada jaminan bagi dia. Makanya dia peran pengganti itu dia memang penerjun, jadi diterjun. Bapak Ibu dan saudara-saudara, ketika seorang bisa memberikan ya seluruh hidupnya, bahkan nyawanya, karena dia diberi jaminan. Di teroris itu di India difilmkan ya, dia membunuh, mengebom banyak orang. Lalu suatu saat dia waktu mau menembak orang itu dia gemetar. Lalu orang itu tanya, kenapa kamu? Lalu dia bilang, iya, ditelepon itu, keluargamu semuanya oke, ya kita jamin. Maka dia berani menyerahkan nyawanya, membunuh atau bunuh diri. Nggak, jaminannya apa? Jaminannya dia kalau jihad begitu, bom bunuh diri itu dia bisa masuk surga. Itu jaminannya. Jadi banyak orang yang sekuler, orang yang di luar kita diiming-imingi semuanya, yang belum tentu pun dia berani. Hari ini firman Tuhan berbicara tentang jaminan. Saudara, saat ini wabah ini, di wabah COVID-19 ini, betapa kita dalam kondisi yang sulit, dalam kondisi yang tidak menentu. Sampai ada orang mengatakan kapan dia berhentinya. Ya mulai di kota-kota ditutup, kena PSBB, yaitu tidak boleh keluar, tidak boleh masuk. Yang penduduknya harus ada di dalam. Mereka harus stay home, terus ada di rumah sampai bosan. Dan bahkan yang paling bahaya, mereka mikir mereka nggak punya pekerjaan, mereka harus stay di rumah, mereka nggak bisa mendapatkan pemasukan,
perusahaan-perusahaan mau mulai gulung tikar. Dan juga pegawai-pegawainya, mereka tidak mendapatkan pemasukan, mereka tetap harus hidup, harus makan. Luar biasa. Wabah ini kita harus berdoa supaya bisa terlewati dengan cepat. Nah, kegelisahan itu, dan di sini dikatakan Tuhan Yesus berkata, janganlah gelisah hatimu. Jangan gelisah. Bagaimana kita tidak gelisah? Kehidupan saat ini begitu tidak menentu. Besok kita tidak tahu apa yang terjadi. Bahkan mereka-mereka yang terkena virus itu, mereka diancam satu kematian. Dan tidak ada yang bisa mengubahnya. Tekanan, pergumulan hidup yang begitu menekan, yang begitu besar di dalam kegelisahan. Tapi Tuhan katakan, jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah kepadaku, Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, kalau kita saat ini bisa melihat secara nyata, real, bahwa situasi kondisi dunia ini yang tidak menentu, yang mengancam, yang tidak bisa menjamin kita. Memang dunia ini fana, dunia ini hanya dunia yang sebentar saja. Dunia tidak bisa menjamin. Sekarang punya uang banyak, gak bisa kemana-mana, gak bisa dipakai, rumahnya besar, gak bisa dipergunakan, mobilnya yang mewah, gak bisa jalan, semua stay di rumah, gak bisa berbuat apa-apa. Jaminannya tidak ada di dalam dunia ini. Tapi Tuhan Yesus berkata, jangan gelisah hatimu, percayalah. Tuhan berkata, percayalah juga kepadaku, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Yang pertama adalah ketika di dalam kegelisahan, di dalam ketidak ada jaminan ini, kita perlu percaya. Artinya penyerahan yang totalitas. Karena apa? Karena hanya Tuhan Allah kita di dalam Yesus Kristus yang bisa menjamin kita. Dikatakan di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Tuhan Yesus adalah Allah yang datang kepada saya dan saudara. Di sana kita itu tidak punya pengharapan, kita tidak punya jaminan hidup. Kita manusia yang berdosa. Kita adalah manusia yang seperti zombie, hidup tapi mati, yang menuju kepada penghukuman yang kekal, yaitu neraka, oleh dosa yang ada di dalam diri kita. Baik itu dosa asal maupun dosa keturunan dan dosa perbuatan kita. Tetapi Allah datang di dalam Yesus Kristus menghampiri saya dan saudara. Dia katakan, jangan gelisah, di rumah Bapakku. Dia datang, dia tahu di tempatnya ada banyak jaminan pengharapan di dalam kerajaan surga. Dia tahu di dalam dunia ini ada satu waktu yang pendek, dan dia juga memberikan satu pernyataan. Dikatakan di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Satu jaminan, satu pengharapan yang hanya walaupun dalam kondisi yang sekarang mungkin kita takut yang kena virus, takut mati, takut segala sesuatu. Ini penekanan yang sangat luar biasa, yaitu Tuhan menyediakan pengharapan
Di dalam dunia ini Tuhan menyediakan pengharapan. Ketika kita nanti pun meninggalkan dunia, kita ada pengharapan. Jadi di saat ini secara nyata Tuhan sudah terus memelihara kita sampai hari ini, sampai saat ini. Itu adalah jaminan bahwa Tuhan juga akan menyediakan satu jaminan yang lebih besar. Tuhan sudah memberikan kepada kita kehidupan, kita bisa melihat dunia ini. Itu Tuhan sudah memberikan jaminan kepada saya dan saudara. Tuhan terus menyediakan, terus memimpin kita. Walaupun saat ini dalam kondisi yang seperti ini, kita tetap bersyukur. Kita tidak tahu apa yang Tuhan kerjakan di dalam dunia ini sekarang. Mungkin kita tidak bisa melihatnya, tetapi satu hal kita akan nanti melihatnya. Contohnya seperti ini. Ya, saya mengutip satu teman saya yang mengirimkan video renungannya. Ada satu ilustrasi, yaitu pendeta siapa ya, lupa saya. Itu dia memberikan seperti ini. Ada uang 10.000. Kemudian ada uang 2.000. Ya. Yang satu 10.000, yang satu 2.000. Kalau Anda disuruh memilih yang mana? Pasti milih 10.000 ya. Karena nilainya 10.000 lebih besar daripada 2.000. Nah, betul. Tetapi yang 2.000 ketika dibalik, ada uang 100.000 sedang dilempit kecil, diisolasi di belakang sana. Ada nilai yang lebih besar. Ini loh yang saat ini Tuhan kerjakan. Kita seolah-olah hanya melihat 10.000, tetapi tidak mau melihat yang 2.000. Tetapi 2.000 di baliknya ada 100.000. Ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan lebih besar. Hari ini, saat ini, Tuhan Yesus katakan, jangan gelisah, di rumah Bapakku ada tempat, ada jaminan. Jangan gelisah sekarang, ada jaminan. Jangan hanya melihat COVID-19 ini yang merambat, yang begitu luas, yang mengencekamkan dunia ini. Tetapi jangan gelisah, ada sesuatu yang Tuhan kerjakan. Saya yakin dan percaya dunia ini sedang dikerjakan, sedang digembleng, sedang diarahkan, sedang ditampih, sedang diproses oleh Allah. Terlebih saya dan saudara sebagai orang yang percaya Tuhan, kita sedang diproses untuk kita lebih baik lagi. Kita untuk lebih berserah kepada Tuhan. Maka itu dikatakan tempat di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Serahkan. Percayakan hidup kita kepada Tuhan. Yaitu dengan melakukan apa yang pemerintah perintahkan. Melakukan apa yang terbaik. Pakai masker. Cuci tangan yang bersih pakai sabun. Setiap kali memegang sesuatu, cuci tangan. Stay di rumah. Jaga jarak dengan orang-orang yang membahayakan. Orang-orang di luar, dari luar. Kita harus selalu menjaga jarak. Dan beribadah di rumah dengan taat dan setia. Tidak mengurangi iman kita. Untuk terus kerinduan kita akan merasakan ketika kita lepas dari ini, ada satu pemulihan Allah bagi saya dan saudara. Dikatakan di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Artinya ada jaminan hidup bagi kita saat ini juga. Yang kedua, saat ketika Tuhan Yesus nanti kembali ke surga, menyediakan tempat buat kita. Ini satu pernyataan yang luar biasa.
tentu aku akan mengatakan sebab aku akan pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Kalau Allah sedang bekerja di dalam hidup saya dan saudara sekarang, kalau sekarang Allah bekerja memproses kita melalui proses dunia ini, melalui proses yang Tuhan pakai melalui berbagai macam orang yang mungkin menjolimi kita, itu adalah tangan Tuhan yang sedang memproses kita mungkin. Dan itu kita diproses, kita mengalami berbagai sakit, kita mengalami kesulitan, kita bekerja, kita harus bergumul. Itu dalam satu proses. Tuhan memakai dunia itu memproses kita untuk lebih baik. Dan yang terlebih baik lagi, Tuhan menyertai kita. Tuhan memberikan yang terbaik buat kita. Kita terus dipimpin Tuhan di dalam hidup kita. Saat ini kita ada, kita tidak pernah membeli oksigen, kita tidak pernah membeli pembunuh bakteri, yaitu matahari yang terus menyengat sehingga bakteri-bakteri dan virus itu bisa hilang, bisa lemah. Dan Tuhan kita menyediakan semua berkatnya melalui makanan yang tumbuh, yang bisa kita menikmatinya. Itu suatu berkat Tuhan, jaminan Tuhan di dalam hidup saya dan saudara. Dan terlebih lagi Tuhan katakan, jika aku pergi, aku akan datang, aku menyediakan tempat bagimu. Saudara, Tuhan kita ini menghadir di tengah-tengah hidup kita, memberikan yang terbaik buat kita. Juga Tuhan menyediakan satu jaminan yang lebih lagi. Kalau kita mungkin saat ini ketika kita hidup di dalam dunia, Tuhan berkati ini, Tuhan berkati itu, Tuhan tolong ini, Tuhan tolong itu, semua diberikan Tuhan. Sebelum kita meminta, sebelum kita mengungkapkannya, Tuhan tahu hati kita, Tuhan tahu pikiran kita, Tuhan tahu kebutuhan kita. Tetapi yang lebih penting lagi, bukan hanya itu, tapi satu jaminan hidup kekal. Keselamatan itu penting. Keselamatan yang mana? Keselamatan di dalam dunia itu memang penting juga, tetapi yang lebih penting adalah hidup kekal, masuk ke dalam kerajaan Allah, masuk surga. Satu tempat yang indah, satu tempat yang mulia, satu tempat yang kekal. Kalau hanya dalam dunia ini, Tuhan Mazmur berkata, kalau umur manusia 70, kalau kuat 70 itu batasnya. Kalau kuat 80 itu sudah mendut ya, sakit semua badan ini. Ini masa itu pendek. Masa yang 70 itu sangat pendek. Bahkan kita tidak tahu, kita bahkan lebih, bahkan kita kurang dari 70, 50, bahkan kurang lagi. Barusan ini seorang dokter yang sangat luar biasa baiknya dan membanggakan pelayanannya, Dr. Michael itu hanya berapa? Nggak sampai 30 sudah dipanggil Tuhan. Saudara, itu nggak berarti Dr. Michael menuliskan, hai saudara-saudara, aku dokter, sangat bangga, senang aku, tidak menyesal ya melayani COVID-19 ini. Aku di garda depan ini nggak apa-apa ya. Aku mau merit mundur menikahnya nggak apa-apa. Yang penting aku bisa melayani banyak orang. Aku dipakai Tuhan. Hai saudara-saudara, semangat ya. Nah, kemudian dia beberapa hari meninggal. Saudara, pendek tapi berarti. Tapi yang lebih berarti lagi, dia menikmati satu yang lebih besar lagi, yaitu jaminan hidup kekal dia dapatkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita di suasana yang seperti ini, suasana untuk menyelesaikan COVID-19 ini, kita boleh lebih teduh di hadapan Tuhan.
kita lebih banyak berdoa, kita lebih banyak berkumpul dengan keluarga, kita lebih banyak merenungkan, kita lebih banyak berbuat yang terbaik buat banyak orang. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita tidak perlu gelisah, kita perlu bersandar kepada Tuhan. Tuhan pasti memberi yang terbaik buat kita, dan Tuhan akan terus menolong kita, dan terlebih Tuhan menjamin hidup kita di saat ini, dan yang lebih besar lagi, kerajaan Allah nilainya lebih besar. 2000 di belakangnya ada nilai ratusan ribu. Itu yang penting. Jangan hanya melihat 2000-nya, jangan hanya melihat sekarang dalam kondisi yang susah, dalam kondisi yang tidak menentu, dalam kondisi yang penuh dengan tantangan, penuh di tengah tekanan. Dan bahkan di sana sini banyak yang mengancam, pencuri, perampok, sembarangan berbuat seenaknya untuk mencelakai kita. Tetapi itu tidak berarti, karena lebih besar lagi Tuhan adalah jaminan kita. Dia memberi pengharapan buat saya dan saudara. Di masa-masa saat ini, marilah kita berserah kepada Tuhan. Jangan bermalas-malasan. Mari kita memberi yang terbaik buat Tuhan. Mari kita melayani Tuhan. Kita siapkan saat ini, kita stay home. Saat ini kita ada di rumah. Kita siapkan hati kita untuk ketika kita lewati ini semua, kita lebih semangat lagi melayani, berbuat yang terbaik untuk gereja, untuk keluarga, untuk bangsa ini. Dan kita boleh memiliki satu jaminan yang kekal. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih kalau pada saat ini Tuhan, kami di dalam kegelisahan, di dalam ketidakmenentuan ini. Tapi Tuhan, Engkau mengingatkan kami bahwa hidup yang sudah ada sampai hari ini, kalau bukan Tuhan, mana mungkin kami ada, mana mungkin kami sedang berjalan, sedang bernafas hari ini. Tuhan, oleh sebab itu, di dalam situasi kondisi yang seperti ini, kami tidak hanya melihat sesuatu yang menekan, sesuatu yang tidak mengenakan, tidak nyaman, tetapi kami boleh melihat di balik itu Tuhan sedang memproses kami. Karena Tuhan terus berkata, jangan gelisah, karena ada jaminan yang Tuhan berikan. Ada Allah yang sudah datang di dalam Yesus Kristus, yang ada bersama-sama dengan kami. Itu yang boleh menguatkan kita, dan kita boleh berserah, bersandar sepenuhnya kepada Dia. Percaya kepada Allah, percayakan hidup kita kepada Tuhan Yesus, percayakan hidup kita, dan terlebih Tuhan memberikan jaminan, yaitu kehidupan yang kekal. Di rumah Bapa banyak tempat, di surga kita ada tempat yang disediakan. Itulah Tuhan, terima kasih untuk penghiburan dan kekuatan di dalam masa ini, masa COVID-19 ini. Kami tahu akan berlalu, dan kami boleh dipulihkan, kami boleh dibenarkan, kami boleh semakin menjadi orang yang beriman, yang taat, setia, melayani Tuhan, yang semakin semangat. Terima kasih Tuhan, kami boleh dipulihkan iman kami. Ini kami Tuhan, kami serahkan dalam kondisi kami ini, dalam kondisi Indonesia, dalam kondisi dunia. Jemaat-jemaat Tuhan yang ada di rumah-rumah, berkati mereka, sertai mereka. Roh Kudus turun atas mereka, berikan kekuatan dan penghiburan yang daripada Allah. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan doa kami hanya di dalam nama Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus turun menyertai saudara-saudara sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin.